warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang sholat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali akan melaksanakan kajian pada subuh yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Sabta. Alhamdulillah pada tanggal 26 Sya'ban ini atau 19 Maret 2023 kita kembali akan melaksanakan kajian, dan nanti setelah kajian ada penyampaian materi dari Badan Wakaf Al-Quran dari BWA, dan juga nanti jam 7 sudah dimulai bazar sebelum Ramadan, dan jam 9 nanti juga akan dilaksanakan pembukaan Quran Camp warga Kompleks Bagati, Rahim dan sekitarnya. Mudah-mudahan semua acara yang kita laksanakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Begitu kita lanjutkan dengan materi persiapan Ramadan. Ya. Masih melanjutkan materi yang 2 minggu yang lalu dengan persiapan Ramadan. Kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini, pemberangkatannya dari surah Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 1 sampai dengan 5. Al-Quran surah Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Silakan Pak Haji artinya. Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang berselimut Muhammad,
bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuh atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Iya. Belum lagi Muhammad menjadi nabi dan rasul 2 tahun. Belum sampai 2 tahun Muhammad menjadi nabi dan rasul, Guru Takte turun surat Al-Muzammil di Mekah, 5 ayat yang pertama memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail. Hei orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Qumil laila, bangunlah kamu di malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit. Maksudnya tidak semalam suntuk. Untuk qiyamul lail atau nama lainnya berdiri di malam hari itu sholatul lail. Waktunya, jadwalnya diberikan oleh Allah. Tidak sembarang jadwal. Allah yang menentukan jadwal waktu sholat malam itu atau qiyamul lail. Nisfahu, tengah malam. Padahal zaman Rasul belum ada jam, belum dikenal ada jam. Awin kusminu qalilan, atau kurangi sedikit dari tengah malam. Kalau tengah malam sekarang sudah ada jam. Jam berapa tengah malam itu? 12. Jam 12 malam. Kurangi sedikit dari tengah malam, kira-kira jam berapa? Kurangi sedikit dari tengah malam. Jam 11 lah ya. Jangan kuranginya, jangan banyak. Kata Quran, awin kusmin qalilan, baca artinya, atau kurangi sedikit. Ulangi, atau kurangi sedikit. Bukan, kurangi dulu. Awin kusmin qalilan, tengah malam, kecuali kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Iya, kurang dari tengah malam, pukul 11 lah. Auzid alaih, atau tambah dari tengah malam. Kalau tambahnya tidak disebut sedikit banyaknya. Bisa setengah 1, bisa jam 1, bisa setengah 2, bisa jam 2, bisa setengah 3, bisa jam 3. Jadwalnya ditentukan oleh Allah untuk qiyamul lail atau sholatul lail itu. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu Quran secara tartil. Itu diartikan perlahan-lahan. Inna sanuki alaika qaulan taqila, sesungguhnya kami, kata Allah, akan menurunkan kepada engkau hai Rasul perkataan yang berbobot. Dengan sholat malam itu nanti Allah akan berikan kepada engkau wahai Nabi perkataan yang berbobot, yang berat. Belum genap Muhammad menjadi Nabi dan Rasul 2 tahun, turun ayat itu di Mekah. Sholat maktubah yang 5 waktu belum, karena Isra Mi'rajnya belum. Isra Mi'raj itu kan tahun 10 kenabian, pada tahun Amul Hazan, tahun duka cita. Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib pamannya yang mendukung dakwahnya sekalipun tidak masuk Islam meninggal dunia. Sedihlah Rasul, kemudian dihibur oleh Allah Isra dan Mi'raj tahun 10 kenabian. Artinya 10 tahun Muhammad sudah menjadi Nabi dan Rasul, baru diisrokan dan dimi'rajkan. Perintah sholat maktubah 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh belum turun. Yang pertama turun itu perintah qiyamul lail atau sholatul lail, dengan penjadwalan waktu seperti tadi, tengah malam, kurangi sedikit dari tengah malam atau tambah. Bacaan ayat Quran yang dibaca oleh Rasul ketika itu ayat Quran yang sudah turun. Bayangkan kalau ayat Quran sudah turun 100 ayat lebih, harus dibaca itu. Begitu terus sampai hijrah ke Madinah. Dan hukumnya wajib bagi Rasul dan para sahabat yang sudah memeluk Islam, beriman. Hukumnya wajib. Jadi sholatnya itu malam hari, padahal belum ada jam. Bagaimana ya cara bangunnya?
Orang tua kita, sepuh kita dulu nggak ada jam, tapi bangun aja bisa tahajud ya. Kalau kita sudah dipasang jam, jamnya dibanting malah dalam iklan begitu ya. Hukumnya wajib bagi Rasul dan bagi para sahabat yang sudah memeluk Islam. Singkat cerita, Isra Mi'raj lah Rasulullah SAW, diisrokan dan dimi'rajkan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Sehingga ada 2 kewajiban, 1 qiyamul lail, sholatul lail wajib, dan sholat fardu yang 5 waktu juga wajib. Ada 2 sholat wajib begitu, dan harus dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat ketika itu. Status hukumnya wajib. Itu tarikh tasyri'nya begitu. Qiyamul lail, sholatul lail terus berjalan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh juga harus dilakukan. Jadi adalah 2 sholat wajib. Singkat cerita, hijrahlah Rasul dari Mekah ke Madinah. Jadi selama dari tahun kedua nubuwah sampai Rasul hijrah di Madinah, itu di Mekah itu kan 13 tahun Rasul. Sampai hijrah ke Madinah terus melakukan itu, sholat malam yang wajib dan sholat fardu yang 5 waktu. Singkat cerita, setelah hijrah ke Madinah turunlah surat 17. Kita lihat 17 itu Al-Isra ayat 79. Surat 17 itu Al-Isra ayatnya 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Silakan pada KM artinya. Al-Isra 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi, bersolat tahajudlah engkau, hai Muhammad, kata Allah, nafilatalaka, sebagai ibadah tambahan bagimu, asa ayam rasa karobuka maqamam mahmuda, mudah-mudahan Rob kamu membangkitkan kamu ke tempat yang terpuji. Setelah turun surat 1779, kalau dihitung secara jari dulu nih, tadi pertama turun sholat qiyamul lail atau sholatul lail, kemudian Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu, status hukumnya sama wajib. Turunlah perintah bertahajud Rasul malam hari. Kalau dihitung secara jari, ada berapa sholat itu? 1 qiyamul lail, sholatul lail, dengan ketentuan jadwalnya jangan berubah. Tengah malam kurangi sedikit, dan tengah malam atau tambah. Tengah malam jam 12 mulai start sholat malamnya, atau kurangi sedikit dari tengah malam, oke, jam 11 atau setengah 11 lah. Kemudian tambah, mau setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3. Tambah lagi sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tambah lagi perintah tahajud. Sebetulnya bukan menjadi 2 sholat. Sholat qiyamul lail atau sholatul lail yang tadinya status hukumnya wajib, sekarang menjadi nafilah. Nafilah itu bahasa Quran, jamaknya nawafil. Kalau bahasa hadis tatawu, bahasa fikihnya sholat sunat, sholat sunat tahajud.
tadinya qiyamul lail atau sholatul lail, nama lainnya tahajud. Qiyamul lail, sholatul lail, tahajud berapa sholat? Satu. Hanya ayat terpisah Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Isra ayat 79. Padahal bukan 2 sholat, 1 sholat. Sholat qiyamul lail perintah pertama sekali sebelum ada sholat wajib yang 5 waktu. Kemudian ada sholat wajib yang 5 waktu. Kemudian ada perintah tahajud. Nama lain dari qiyamul lail atau sholatul lail adalah tahajud. Status hukumnya wajib menjadi nafilah sunat, ibadah tambahan. Waktunya masih tetap mengacu kepada surat Al-Muzammil gitu Pak. Saya diajari oleh kiai itu begitu Bu. Waktunya tahajud, qiyamul lail, sholatul lail mengacu ke Al-Muzammil. Tengah malam atau kurangi sedikit dari tengah malam atau tambah dari tengah malam. Datanglah bulan Ramadan. Lihat hadis Bukhari dengan nomor 31. Datanglah bulan Ramadan. Kita mengacu kepada hadis Bukhari nomor 31 terbitan Wijaya Jakarta. Silakan Pak, artinya. Hadis Bukhari nomor 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Ya, terus siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Ada muncul hadis Rasulullah SAW, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa orang yang melakukan sholat qiyamul Ramadan, nama sholatnya qiyamul Ramadan karena man qoma Ramadan. Hanya saja di sebelah kita populernya sholat tarawih. Gak apa-apa lah, apa arti sebuah nama? Oh, arti sebuah nama itu penting. Orang tua memberikan nama itu ngabubur berem, ngabubur bodas, kan gitu. Tapi bahasa hadisnya man qoma Ramadan. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, di kita mah terkenalnya sholat tarawih. Dari mana munculnya nama sholat tarawih? Dari pernyataan Aisyah, salah seorang istri Rasul. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Begini kata Aisyah, kana Rasulullah SAW sholatu minal laili arba'a raka'atin fa'atola summa yatarawih. Nah itu dia hadis itu, kata Aisyah, adalah Rasulullah sholat malamnya itu dimulai dengan 4 rakaat. Yang pertama panjang sekali bacaan suratnya. Karena panjang, yang 4 rakaat itu bacaan suratnya, tiap rakaat baca Fatihah dan surat. Summa yatarawih, kemudian Rasul istirahat yang cukup lama setelah 4 rakaat yang pertama. Jadi tidak guruduk 8 menit selesai. Dosa atas sholat itu harus tumanina. 8 menit itu selesai sholat tarawih yang sekian puluh rakaat. Itu nggak benar, itu yang ngajarnya tuh kiainya nggak benar tuh, orang gila kali kiainya. Ada biasa di sini mah gitu biasa cina pokna teh 8 menit kumaha bacaanana Bapak. Summa arba'a rakaatin, kemudian 4 rakaat yang kedua. Fa'atola, panjang lagi bacaannya. Hatta rahimtuhu, kata Aisyah, sehingga aku merasa iba kasihan kepada Rasulullah. Saya benggak-benggak kakinya Pak, karena surat yang dibaca ayatnya yang sudah diturunkan. Bayangkan kalau pada saat itu suratnya sudah diturunkan 200 ayat harus dibaca semua Pak, dan hafal, bukan nyontek pakai Quran besar di sana. Palingan bisa 1 juz dibaca, kata malaikat nyontek nih ye. Ada yang nyontek ya Pak ya? Di belakang makmum ada yang Quran kecil di Bandungan. Gak usah pakai Bandungan pakai Quran atau Bandungan pakai telinga aja sudah. Di Pusdai di mana anak muda itu pakai Quran itu di Bandungan.
Imamnya nyontek di situ supaya bisa bacaannya 1 juz, 2 juz. Kata malaikat, nyontek nih ye. Padahal dari Al-Qur'annya surat 73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang gampang, yang mudah bagimu dari Quran. Bukan nyontek gampangnya itu, yang hafal. Ada saya mah gampangnya nyontek gitu. Bukan nyontek gampangnya itu yang hafal, yang ada di dada. Kalau hafalnya kuliah dan kuliah aja nggak masalah. Tapi sekarang dimodifikasi, pakai Quran besar di depan imamnya, makmumnya di belakang, anak-anak muda baca Quran. Nanti kalau mau ruku, Qurannya ya dipegang sampai ruku, mau sujud juga begitu. Nanti dibuka lagi gitu. Di kota-kota besar itu begitu Pak, makmumnya ini anak-anak muda ya. Sampai mana tadi? Kata tarawih itu munculnya dari pernyataan Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli minal lail arba'a raka'atin fa'atala summa yatarawih. Muncullah kata tarawih. Dan lebih dipopulerkan lagi kata tarawih itu, kita harus tahu sejarahnya, lebih dipopulerkan lagi pada zaman Imam Maliki. Imam Maliki itu berdomisili di kota Madinah, lama di kota Madinah, punya santri Imam Maliki itu Pak. Para santrinya selalu memperhatikan sholatnya Imam Maliki di malam hari itu gimana. Beberapa malam dipantau, kemudian ada seorang santrinya berkata begini, ra'aitu syaikhina hadza fi layaliha salatut tarawih. Hartos nanti kami melihat beberapa malam ini guru kita ini sholat malamnya itu tarawih katanya. Nyalse, nyantai, tidak guruduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cepat sekali. Sujud rukunya itu nggak ada tumanina, nggak sah itu sholat begitu. Eta guruna kiainya nu ngajarkeun gelo. Oh, sholat pada tiluluti terus dilatih jadi cepet gitu. Desah Bapak. Lebih dipopulerkan lagi nama sholat tarawih itu pada zaman Imam Maliki, yang mempopulerkan santrinya. Kumaha cenah kecapna teh? Ra'aitu syaikhina hadza fi layaliha salatut tarawih. Muncul bahasa orang mah kieu. Kami memperhatikan guru kita ini beberapa malam ini sholatnya teh tarawih, nyantai gitu, nyalse. Tapi dalam kitab-kitab hadis disebutnya kitabut tarawih, sholatut tarawih. Ulama sekarang sudah mulai mengenal qiyamul Ramadan, disebut qiyamul Ramadan. Ada muncul bukunya, sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sholat witir, tahajud gitu. Jadi namanya qiyamul lail, salatul lail, tahajud, atau qiyamu Ramadan, tarawih teh ya. Sabaraha salat? Satu. Cuma namanya bervariatif. Pan indung bapak urang ge nyen ngaran budak teh nu tilu kalimatnya. Mama kumaha tah? Anu ngaranna aya 3 kata. Abdul Somad ada 2 kata atau anu 3 kata lah. 4 kata katangana dina ijazahnya riweuh teh nulisna. Anies Rashid Baswedan 3. Anies Rashid Baswedan. Iya 3. Anies Rashid Baswedan. Baswedan itu marga. Namanya mah Anies Rashid. Baswedan marganya, karena orang Arab punya marga. Saya bergaul dengan orang Arab puluhan tahun, saya ngaji dengan orang Arab. Sudah ya. Timbullah bulan Ramadan, muncul bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Karena pertamanya surat Al-Muzammil, penjadwalan waktunya juga tetap harus mengacu ke Al-Muzammil gitu, lah kurang. Ibadah Isya langsung mah tuh kumaha ya teh. 7:30 Isya, 7:30 sudah selesai, Bapak pulang ke rumah. Sudah selesai, dan mulainya 7:30 dengan kultumnya. Kalau tidak kultum bukan tarawehan, musimnya teh pakai kultum, Mbak. Kalau umroh Ramadan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mulainya jam 9 waktu setempat.
Selesainya jam 11 malam itu. Kalau bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir ada sholat lagi. Kalau kita umroh di bulan Ramadan. Tuluh Pak Ustaz. Gula? Tuluh jam 8. Oh, eungap abdi mah tas buka teh eungap. Sagala diuapkeun pula sabar dendam teh. Kolot menang 2 mangkok. Seblak. Nya jeung seblak, kemudian makan bukanya, kemudian taraweh. Eungap. Tapi kalau ada longsong tak enak. Di Tasik sudah lama sekali. Jadi datang ke masjid jam 12 gitu. Tapi harus keilmuannya dulu, sampai keilmuan atau belum, masalahnya begitu. Lihat hadis Bukhari, kayak keperdak di Bukhari dan Muslim. Jam sabaraha Rasul salat nate ka masjid nate jam sabaraha? 587 Bukhari, tulis dulu. Hadis Bukhari 587 dari Aisyah, ditafsiri oleh hadis Bukhari lagi dari bibir Aisyah lagi dengan bibir batur nomor 991. Saya ulangi, yang bagian A-nya Bukhari 587, hadis 587 ditafsiri oleh Imam Bukhari pada nomor 991 dari mulut Aisyah dua-duanya. Keren Pak, kalau ada hadis yang pertama dari Aisyah ditafsiri oleh mulut Aisyah lagi dan sahih, itu keren hadis. Kalau kita belajar ulumul hadis, kalau ada hadis dari Ibnu Umar, tek begini, ditafsiri lagi oleh Ibnu Umar, itu keren itu hadis. Nanti narpi nanti kadinya we ngajina teu nepi atuh udah jadi susah. Kumaramena bae. Wa golibuhum wa umumim. Kumagali be jeung umumna. Ngamakeun agama mah wa golibuhum wa umumihim. Kita mengamalkan agama wa golibuhum wa umumihim enggak, Pak? Harus besar dalil. Silakan 587 dulu, Pak. Artinya, tapi Arabnya nanti dibaca supaya tidak kehilangan jejak. Silakan. Bismillah. Hadis Bukhari 587 diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW berada di masjid. Beliau sholat. Maka orang banyak mengikuti pula beliau sholat. Kata Aisyah pada suatu malam. Arabnya zata lailatin. Ada apa? Zata lailatin. Zata lailatin itu artinya pada suatu malam. Rasul berada di Masjid Nabawi. Lalu sholatnya diikuti oleh para sahabat. Pertanyaannya, pada suatu malamnya jam berapa? Kudu pugu Bapak. Pada suatu malam nate Rasul teh bada maghrib, bada isya atau wayah kumaha, kudu jadi pertanyaan. Arabnya baca an Aisyata, Arabnya baca An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin shalla zata lailatin fil masjidi fa shalla bi sholatihi annas. Kemudian manusia-manusia sholat ikut dengan Rasul, dan sholatnya Rasul bukan di paimbaran sini, bikin di sana tikar, punggung Rasul ke atas kelihatan, bukan di sini. Pagi harinya Rasul menyuruh Aisyah bikin itu apa? Tempat Rasul di sana sholat, bukan di sini sholatnya. Ada hadisnya Bapak, bukan di paimbaran. Dilihat oleh Ashabus Sufa yang tidurnya di serambi Masjid Nabawi, memang tidurnya di situ. Beliau terus ikut sholat pada satu malam itu ya. Teruskan Pak hadisnya. Malam berikutnya orang semakin rame. Tadi malam Rasul keluar jam sabaraha keluar, nanti tafsirnya Bukhari nomor 991. Terus beliau sholat, maka orang banyak mengikuti sholat pula beliau sholat. Malam berikutnya Nabi SAW sholat pula. Orang yang mengikutannya pun bertambah banyak. Malam berikutnya teh bukan malam 1 Ramadan 2 Ramadan. Mau balik salah lagi teh maca hadis. Malam pertama Ramadan cek saha, malam pertama lain. Ini saya bawa tafsirnya hadis Nasai ini. Malam 23 Rasul keluar, 24 ngelok di kamar Aisyah sholatnya.
Malam 25 keluar, 26 tidak, 27 keluar. Malam pertama Ramadan cek saha malam pertama Ramadan. Hadisna. Malam kedua, malam ketiga. Malamnya teh malam 23 Rasul keluar, 24 tidak. Semakin banyak lagi orang tuh menunggu Rasul. 25 keluar makin banyak. 27 malah sesak Masjid Nabawi itu. Hayang sholat jeung Rasul Bapak. Keluarnya pada suatu malamnya jam berapa? Tenang nanti. Terus Pak. Bertambah banyak. Pada malam ketiga. Wah, malam ketiga teh disangkanya tilu Ramadan, salah deui bae. Malam ketiga itu di sini tafsirnya malam ke-27 Ramadan. Jadi malam 1, 2, 3 dan setelah Ramadan Rasul di kamar Aisyah. Keluar itu di sana malam 23, 24 tidak, 25 keluar, 26 tidak, 27 keluar. Nanti saya berikan hadisnya, harus pakai dalil. Silakan Pak. Pada malam ketiga atau mungkin malam keempat orang makin banyak berkumpul, tetapi Nabi SAW tidak datang. Besok pagi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah tahu apa yang kamu lakukan. Tidak suatu pun yang melarangku untuk keluar untuk sholat malam bersama-sama kamu sekalian. Hanya aku khawatir kalau perbuatan ini menjadi wajib atasmu. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Iya, kata Rasul, kelakuan kalian ikut berjamaah bermau kepada aku tahu kata Rasul. Hanya saja aku tidak keluar lagi. Ini khasyitu antufradu alaikum. Khawatir sholat malam ini nanti dipardukan Allah kepada kalian repot sendiri. Karena wahyu masih turun terus Quran. Pada suatu malam ya Pak ya. Pada suatu malamnya jam berapa? Lihat Bukhari nomor 991. Ini tafsir hadis bil hadis. Untung abi diajar ku kiai. Jadi apa? Oh, menafsirkan hadis A dengan hadis B. Ulah nginjem bibir batur, kudu nginjem bibir Aisyah deui. Silakan, Pak. Hadis Bukhari 991 dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika di tengah malam. Pada suatu hari di malam hari kata Aisyah, ternyata di malam harinya tuh keluarnya Rasul tengah malam. Tengah malam jam sabaraha tuh? Beda Isyanya? Bukan. Rasul teh salat Isya mengimami di Masjid Nabawi, jadi imam salat Isya. Beda salat Isya wiridan Rasul. Bada Isyanya Rasul di kamar Aisyah. Bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Rasul mengimami salat Isya di Masjid Nabawi, jadi imam. Selesai sholat Isya jadi imam, Rasul wiridan. Selesai wiridan Rasul masuk ke kamar Aisyah, sholat bada Isya di kamar Aisyah, kemudian tidur. Tengah malam keluar ke sana tanggal 23. Ulangi Pak dari pertama dari Aisyah. Jadi keluar nate Rasul bada Isya waya kumaha? Bukan. Tengah malam arengah apa bada Isya mah? Tas buka tuh arudang deui. Terus ulangi Pak. Suatu ketika di tengah malam Rasul SAW keluar pergi sholat ke masjid. Beberapa orang laki-laki sholat pula mengikuti Nabi SAW. Ketika hari telah pagi, mereka mempercakapkan hal itu. Karena itu orang berkumpul lebih banyak daripada malam pertama, dan mereka sholat bersama-sama dengan Nabi SAW. Rasul tidak memerintah apa hidang sorangannya para sahabat. Itu dengar sholat, sholat. Diceritakan wudu nama panjang teuing. Pasti wudu sahabat anu geus batal wudu mah tuh. Malam berikutnya loba deui, malam berikutnya beuki pinuh masjidna. Terus pagi hari mereka bercakap-cakap pula perihal sholat malam itu. Karena itu pada malam ketiga. Tuh malam ketiga disaknya 3 Ramadan, salah deui bae. Nanti hadis ini dibaca ya. Sunan Nasai. Silakan. Pada malam ketiga orang berkumpul di masjid lebih banyak. Rasulullah SAW keluar untuk sholat. Lalu mereka sholat pula bersama Nabi. Malam keempat orang tidak muat lagi dalam masjid, sehingga Nabi keluar untuk sholat subuh. Bakatku hayang sholat sareng Rasul sholat malam qiyamul Ramadan taraweh gitu Pak. Dibuka pinuh masjid. Ditunggu-tunggu Nabi teh keluar ka selepan. Terus setelah beliau selesai sholat subuh, beliau menghadap banyak orang, membaca kalimat syahadah,
Kemudian beliau bersabda, adapun kemudian sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagiku keadaanmu, tetapi aku khawatir akan diwajibkan atasmu dan kamu tidak sanggup melaksanakannya. Ketika Rasulullah SAW wafat, keadaan tetap berlaku seperti itu. Nah ini ujung hadisnya salah mengartikan. Falamma tuwfiya Rasulullah SAW wal amru ala zalika. 3 baris dari bawah baca apa Arabnya? Arabnya dibaca. Antum Wa tuwfiya alaikum ta'zidu terus anha Terus. fatuwufi Nabi, Rasul maka Nabi wafat, Rasul wafat, terus wal amru ala dzalik. Dan perkara itu tetap sedemikian berjamaah. Bukan di zaman Abu Bakar tidak ada berjamaah tarawih, di zaman Umar baru. Kenapa zaman Umar muncul lagi tarawih, Rasul wafat diganti Khalifah Abu Bakar, tidak ada tarawih di masjid. Zaman Umar ada lagi, karena begini, orang itu di Masjid Nabawi berkumpul, ada seorang imam yang pandai baca Quran, mahir di sana, jadi imam sholat tarawih. Di sana 10 orang makmumnya, di sini ada lagi imam, makmumnya 7 orang, berkelompok-kelompok. Auzaun mutafarriqun. Ada asisten Umar, ya Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Orang sholat di masjid berkelompok-kelompok. Di situ kelompok A imamnya 10 orang makmum, sini kelompok B imamnya 7 orang, di sana begitu. Kata Umar, wah bahaya, dikontrol sama Umar. Jangan begitu, kata Umar. Allah qari'in wahidin, ada hadisnya. Harus pembaca Al-Quran imam 1 orang. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ditunjuk presiden, ya mau Pak, kamu mau jadi imam. Kalau sholat wajib imamnya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab malam berikutnya lihat lagi, wah bagus ini, enggak kelompok-kelompok kok sekarang, imam 1. Umar bin Khattab dan asistennya sholatnya di rumah. Begini Umar di pintu masjid ngomong, nikmatul bid'ati hadhihi. Inilah bid'ah yang nikmat, kata Umar. Kalaulah manusia tahu sholat ini kerjakannya malam hari, kata Umar, ngaleo sih kayak imam Umar. Enggak konsekuen dia. Kalau nunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imam, Umar bin Khattabnya dan asistennya pulang ke rumah, sholat di rumah. Itu hadisnya ada, nanti saya berikan. Sudah Pak ya? Jadi satu malamnya teh Pak, kapan keluarnya? Lihat hadis Muslim nomor 734 735. Kalau Imam Muslim nyusun hadisnya sudah sistematis Pak. 734 hadis Aisyah, ditafsirinya di bawahnya aja, nggak usah nyari jauh-jauh. 735 tafsirnya. Kalau Imam Bukhari masih 587, tafsirnya ternyata ada pada nomor 991, jauh kan. Kalau Imam Muslim sudah sistematis, cara mengkodifikasi hadisnya sudah bagus itu. 734 dulu Bapak baca. Hadis Sahih Muslim 734. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasul SAW sholat di masjid. Pada suatu malamnya jam berapa? Tengah malam, itu adanya di Muslim 735. Ulangi, pada suatu malam Pak. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasul SAW sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua, beliau diikuti oleh lebih banyak orang. Malam kedua dikiranya 2 Ramadan, salah lagi Pak. Malam 23, 24 tidak keluar, malam 25 keluar, 26 tidak, malam 27 keluar. Jadi jangan disangka malam pertama, malam kedua teh 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bukan begitu Pak. Terus. Kemudian pada malam kedua beliau diikuti oleh lebih banyak orang, yaitu 1 kabilah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul lebih banyak lagi, tetapi Nabi SAW tidak keluar mendapatkan mereka. Waktu Nabi tidak keluar, sholatnya di mana Nabi? Ya di kamar Aisyah. Dari 1 Ramadan sampai tanggal 22 Ramadan di rumah itu. Keluar itu 23, 24 ngelok deui, 25 keluar, 26 ngelok deui, 27 keluar, dan di sana bukan di Paimbaran. Terus setelah subuh beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada satupun yang menghalangiku untuk keluar kepada anda sekalian, melainkan hanya karena aku takut kalau sholat tarawih itu. Kalau sholat tarawih nggak ada hadisnya, Arabnya nggak ada. Karena aku takut sholat malam ini
si penerjemah salah tarawih, nggak ada kata tarawih Pak. Coba baca lacak Arabnya. Hanya saja aku takut kalau sholat malam ini dipadukan, benar nggak ada kata tarawih, cuma si penerjemah memasukkan tarawih. Coba baca Arabnya. Ini hosi itu Antu prodo alaikum kola. Wadzalika fi Ramadan. Tidak ada kata tarawih kan Pak? Cuma si penerjemah masukkan kata tarawih, nggak ada kata tarawihnya Pak ya? Salat malam. Iya. Sudah tafsirnya Bapak 735 Muslimah enak. Sudah sistematis nyusun hadisnya. Jadi tafsirnya di bawahnya aja. Aisyah lagi yang ngomong, silakan Pak. Hadis Muslim 735 dari Urwah bin Zubair, katanya Aisyah bercerita kepadanya Rasulullah SAW pernah keluar tengah malam lalu beliau salat di masjid. Tengah malam ya Pak? Tengah malam. Sudah selesai aja. Jadi hadis Bukhari 587 ditafsiri oleh Bukhari 991, hadis Muslim nomor 734 ditafsiri oleh Muslim nomor 735. Aisyah kedua-duanya menceritakan. Bukan 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Lihat, tulis dulu Pak rujukannya. Hadis riwayat Nasai, waktunya nggak cukup ini karena ada ini. Nanti itu be continued aja. Hadis Nasai 1606, 1607. 6 dan 1607. Ini dengan sanadnya, ini dan bawahnya. Waktunya nggak muat ya. Kita kasih kesempatan nanti untuk ikhwan yang mau mengadakan apa tadi. Nggak apa-apa, to be continued ada, nggak apa-apa. Silakan. Hadis Sunan Nasai 1606. Iya. Ubaidullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al-Fudail yang menyampaikan dari Dawud bin Abu Hindud, dari Al-Walid bin Abdurrahman, dari Zubair bin Nufair, bahwa Abu Dzar berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Iya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, kami berpuasa dengan Rasul pada bulan Ramadan. Ya iyalah, terus. Namun beliau tidak qiyamul lail bersama kami. Tapi Rasul tidak qiyamul lail, tidak sholatul lail, tidak tahajud, tidak tarawih, gitu aja lah sudah terus. Sehingga sampai tersisa 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai Rasul keluar masjid 7 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal berapa? 23, bukan 1 Ramadan. Salah mau balik 1 Ramadan. Ini kacau deh. Keluarnya tuh sisa Ramadan tinggal 7. Berarti 23 ya. Terus pada hari ke-7 terakhir, beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Jadi 23 Ramadan ya. Pada hari ke-7 terakhir, ya 23. Ya, terus. Lalu beliau tidak qiyamul lail bersama kami pada hari ke-6 terakhir. Iya. 24 tidak ngelok lagi Rasul. Di kamar Aisyah sholat terus. Beliau kembali qiyamul lail bersama kami hingga sepertengah malam pada hari ke-5 terakhir. Ya, tanggal 25 kalau lagi Rasul. Diikuti lebih banyak di Masjid Nabawi pada saat itu. Terus lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau bersedia melanjutkan qiyamul lail bersama kami pada sisa malam ini? Beliau menjawab, sungguh siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, Allah akan memberinya pahala seperti qiyamul lail semalam penuh. Terus. Kemudian beliau tidak lagi qiyamul lail bersama kami hingga tersisa 3 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 27 Pak. Pada malam itu beliau qiyamul lail bersama kami dan mengumpulkan semua keluarga dan istrinya hingga kami khawatir kehilangan pahala. Kepala itu sahur. Karena terakhirnya Rasul sampai makan sampai sahur. Buru-buru baralik sih untuk kaburu sahur. Al-falah itu makan sahur maksudnya ya. Satu lagi Pak hadisnya di bawahnya, baca. 1607. Ya. Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Al-Hubab yang menyampaikan dari Muawiyah bin Solih, dari Nuaim bin Zihad, Abu Tolhah mengatakan, aku mendengar An-Nu'man bin Basir berkata di atas mimbar di daerah Al-Himas, pada malam ke-23 bulan Ramadan kami qiyamul lail bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam 23 ya, bukan 1 Ramadan ya, terus. Malam ke-23 bulan Ramadan qiyamul lail hingga sepertiga malam pertama. Pada malam ke-25 kami qiyamul lail bersama Rasulullah hingga pertengahan malam.
Dan pada malam 27 kami qiyamul lail bersama beliau hingga kami menduga tidak sempat mendapatkan sahur palah. Palah ya. Para sahabat menyebutnya sahur dengan istilah palah. Ya sudah. Jadi tafsirnya malam 23, 25, 27 itu ada di Nasai nomor 16 berapa tadi? Sudah saya hentikan dulu karena masih panjang, nggak cukup, nggak muat waktunya. Jadi ibu silakan aja pada isya tarawihnya karena pembelajarannya. Karena kalau tarawihnya mulai jam 11 mungkin teh aya nu tarawih ibu. Teh ayanya kosong masjidna batur panen urang mah masjid dipeuneutan. Jadi ini mah saya menyajikan keilmuan dulu ya. Saya diajari kiai begini tari tasrinya mimitina kieu terus gitu. Bagaimana nanti sesi keduanya sholat witir sebelum tidur. Nanti kalau bangun tahajud tidak witir lagi nanti ya. Dan rokaatnya 4-4, 3 atau 2-2, 3 itu panjang lebar nanti diterangkannya, gak masalah lah kalau nanti bulan Ramadan ada pengajian pada subuh. Saya hentikan dulu di sini, kalau ada 1-2 pertanyaan tanyakan dulu supaya ibu penasaran, nanti jadi arwah penasaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz yang telah menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang bagaimana pelaksanaan sholat Qiyamul lail. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, tadi kalau tidak salah Rasulullah pada bulan Ramadan itu melaksanakan sholat tarawih, tapi tidak melaksanakan sholat lain dalam yang lain. Begitu kan penjelasannya tadi. Nah saya yang bertanya, kalau misalnya kita sudah melakukan sholat tarawih Di masjid, terus kemudian kebiasaan kita suka sholat malam di luar witir ya Pak ya, itu apakah boleh dilakukan atau tidak? Ini pertanyaan seperti Bapak sering muncul memang ya. Segitu aja Pak. Nah, jawabannya lihat hadis Muslim nomor 713. Saya berupaya menjawabnya berdasarkan hadis apa ya? 713 baca dulu. Jadi Bapak sholat tarawih di masjid, witir dengan witir. Nanti malam Bapak pengen sholat, boleh Pak, asal genap, jangan witir lagi, karena tidak boleh lawitroni fi lailatin, tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam semalam. Itu ditunjuk oleh hadis Muslim 713 dan hadis Bukhari nomor 29 Bapak. Ya, silakan dibaca dulu dalilnya, hadisnya 713 Pak. 713 dari Abu Salamah radhiyallahu anhu. Katanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah SAW. Jawab Aisyah, beliau pernah sholat 13 rakaat. Sudah, ada yang bertanya bukan kepada Rasul, kepada istri Rasul yang lebih tahu ya. Kalau sholat malamnya Rasul berapa rakaat? 13 rakaat kata Aisyah. Jumlah itu Pak, jumlahnya 13 rakaat. Mula-mula Rasul kata Aisyah sholat 8 rakaat. Terus Pak, Kemudian beliau sholat 8 rakaat. jadi pertamanya Rasul sholat 8 rakaat. Pertanyaannya, yang 8 rakaat itu di 4-4kan atau 2 kali 4? Kira-kira saja. Guluntung 8 rakaat, saya ngitung nah Bapak. 4-4, bisa 2 kali 4, bisa 4-4 terus. Kemudian sholat witir. Kemudian sholat witir, tidak disebut rakaatnya ya. 8 rakaat tambah witir titik-titik rakaat dulu, terus. Kemudian sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Setelah sholat witir, penutup sholat, Rasul sholat lagi, tapi genap sambil duduk. Sholat apa itu sambil duduk? Rasul sholat 8 rakaat. Mau di 4-4 silahkan Pak, mau di 2 kali 4 silahkan. Terus witir, titik-titik rakaat dulu, jumlahnya 13. Setelah sholat witir, Bapak di masjid sholat witir ya. Di rumah Bapak sholat lagi, nggak usah sambil duduk, tergantung sikon ya Pak. Sholat tapi genap 2 rakaat. Terus Pak, Ketika beliau hendak ruku, beliau berdiri lebih dahulu. Setelah itu baru beliau ruku. sholat sambil duduknya setengah duduk, setengah berdiri gitu Pak. Tergantung sikon.
Kemudian beliau sholat pula 2 rakaat sunat fajar. Yaitu Kemudian setelah adzan subuh Rasul sholat dari 2 rakaat. Kita jumlah. Pertama 8 rakaat. Ditambah 2 rakaat sambil duduk. Jadi 10. Ditambah ketika adzan subuh tambah 2. 2. Jadi 8 tambah 2 sambil duduk 8 tambah 2 sambil duduk 10. Tambah waktu qobla subuh 2. Jadi berarti witirnya 1 rakaat terus. Kan tadi witirnya titik dulu, Pak. Ulangi 8 rakaat dulu. 8 rakaat kemudian sholat witir. Witir 1 rakaat pas itu. Jadi 9 terus. Kemudian lagi 2 rakaat sambil duduk Setelah sholat witir. boleh setelah sholat witir itu Bapak mau sholat silakan. Mau 2 rakaat silakan, terserah Bapak asal genap. Jangan pakai witir lagi. Dasar rukunnya ini Muslim 713. Pertanyaannya, setelah witir Rasul sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat apa? Kira-kira aja. Menurut kelembutan Bapak, Ibu. Rasul sholat 8 rakaat, di 4 silakan, di 2 kali 4 silakan. Hah? Bukan. Sholat apa yang 2 rakaat baru duduk, sholat apa? Ya sholat 2 rakaat sampai duduk. Ya sholat apa namanya? Sholat mutlak. Tuh, sholat mutlak. Kata Pak King ini sholat fajar. Ada rakaatain fajri khairu minad dunya wa fiha. Sholat fajar itu dilakukan sebelum adzan subuh. Karena sudah adzan subuhnya harus sholat qobla subuh. Itu. Antara adzan dan qomat sholat subuh Nya eta mah terakhirna. Tapi anu disieun saat sholat witir. sambil duduk. Sholat apa? Enggak niatna kumaha Ustaz cenah. Aduh, solina kumahanya riweuh deui bae. Geus ngagul ngusolli mah riweuh. Yang 2 rakaat kalau 8 rakaat itu tadi qiyamul lail ya. Jadi Bapak biasa Pak. Bapak sholat witirnya di masjid beres. Ayo wengi Bapak jam 2 hayang sholat asal genap aja ya. Jangan pakai witir lagi. Karena la witroni fi lailatin. Tekeng yang sholat witir 2 kali dina semenginya. Sholat sambil duduk ini karena Rasul udah sepuh atau Bacaannya panjang Pak. oh pajaan? Panjang bacaan. Dan memang semakin sepuh Rasul semakin badannya gemuk. Jadi sholat sambil duduk. Saya juga sholatnya sekarang sering bari duduk. Kenapa? Darah saya nggak labil aja Pak. Darah saya labil gitu. Kalau imam baca panjang sambil berdiri saya jadi lengong. Nanti kataraknya yang kiri mau dioperasi nanti minggu depan lah insya Allah waktu Ramadan mungkin. Yang kanan sudah normal. Cekap ya Pak ya? Cekap banyak. Kasihan itu adik mau presentasi apa? Bolehnya sholat setelah tarawih. Tapi Salah witir, tapi ulang witir deh. witir